Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur menetapkan tersangka terhadap perempuan yang memberi steroid pada bayi yang diasuhnya di Surabaya. Pelaku berdalih memberikan obat steroid agar anak yang dirawatnya bisa lebih gemuk. Padahal dampak obat tersebut membahayakan tubuh karena masuk kategori obat keras. Berapa lama kamu? Kayak tahun berapa beli? Usai menerima laporan ibu korban, polisi menangkap wanita pengasuh bayi yang memberikan obat steroid kepada bayi yang diasuhnya berusia 2 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Farman mengatakan, pelaku bernama Nurmiatin kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Di hadapan polisi, tersangka warga Blitar ini mengaku baru kali ini menggunakan obat steroid kepada anak yang diasuhnya. Dirinya berdalih memberikan obat yang masuk dalam kategori obat keras tersebut agar balita lebih gemuk. Padahal pelaku tidak memahami guna dan dampak dari steroid. Dan dari pengakuan tersangka ini motivasinya apa dan dia memberikan steroid kepada bayi? Motivasi sementara yang disampaikan oleh pelaku ini alasannya ingin membuat anak itu menjadi lebih gemuk. Tapi yang bersangkutan tidak mempunyai latar belakang medis. Akibat perbuatannya, polisi akan menerapkan 2 pasal pada tersangka, yakni Undang-Undang KDRT serta Undang-Undang Kesehatan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, seorang preman kampung di Jember diringkus oleh polisi karena terlibat kasus penganiayaan. Akibatnya 1 korban tewas dan 1 lainnya luka berat. Motifnya yakni pemalakan karena korban tidak mau memberikan sejumlah uang ke pelaku. Usai diotopsi di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember, jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Panti, Kecamatan Panti, Jember. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban Fawajid akhirnya tewas akibat sejumlah luka tusukan senjata tajam. Sedangkan 1 korban lainnya, Fahris, menderita luka parah dan masih menjalani perawatan medis. Kasus penganiayaan terjadi pada Jumat malam. Saat itu pelaku Imam Mujiono, warga desa Kemuning Lor, Kecamatan Panti, Jember, tiba-tiba mendatangi tempat nongkrong kedua korban. Sempat terjadi cekcok hingga pelaku menyerang kedua korban menggunakan belati. Warga sekitar yang mengetahui lalu ramai-ramai menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Hasil pemeriksaan polisi, motif penganiayaan diduga pemerasan atau pemalakan karena kedua korban menolak saat dimintai sejumlah uang oleh pelaku yang dikenal sebagai preman kampung. Meminta sejumlah uang yang kami sampai saat ini belum tahu seberapa besar permintaan uangnya, kemudian ditolak oleh korban dan terjadilah cekcok kemudian terjadi. Kalau pelaku sendiri latar belakangnya seperti apa? Sama saya kira. Jadi informasi yang kami dapat ya memang hanya kedatangan pelaku secara mendadak dan keduanya juga tidak saling mengenal, kemudian datang dan meminta uang, kemudian ditolak oleh korban dan terjadi penusukan cekcok, kemudian terjadi penusukan. Kini Ahmad Mujiono sudah ditahan oleh polisi dengan barang bukti pisau belati. Pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Tommy Skandar melaporkan dari Jember. Saudara, 2 pencuri kabel penerangan jalan umum atau PJU di Surabaya dibekuk anggota Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dinas Perhubungan Kota Surabaya melaporkan kehilangan kabel di 25 lokasi dengan total panjang kabel yang hilang 4.100 meter dengan nilai kerugian negara sekitar 561 juta rupiah. 2 pelaku ini masing-masing berinisial SHI warga Tambak Pring Surabaya serta AK warga Larangan Surabaya. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Dishub Kota Surabaya ke polisi atas hilangnya kabel lampu penerangan jalan umum PJU di 25 lokasi jalan protokol pusat Kota Surabaya. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 1 di antara pelaku berinisial SHI yang sedang mencuri di kawasan Jalan Embong Malang, Surabaya. Dari penangkapan ini, polisi membekuk pelaku lainnya berinisial AK.
Modus pelaku yakni masuk ke gorong-gorong untuk memotong kabel. Pencurian selalu dilakukan pada siang hari sekitar pukul 12 siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengaku mencuri di 8 TKP dari 25 TKP yang dilaporkan di Subkota Surabaya. Berawal dari laporan polisi yang dilaporkan oleh rekan-rekan Disub terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian terkait di 25 TKP seputaran Surabaya, kami melakukan penyelidikan dan mengoptimalkan kringserse. Lalu kami alhamdulillah berhasil menangkap 2 orang. Adapun kronologisnya pada tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13 kami mengamankan tersangka inisial SHI. Dari tersangka ini dia berkomplotan, satu kami tetapkan DPO karena melarikan diri. Lalu dari keterangan SHI kami kembangkan, itu mendapatkan satu lagi tersangka inisial AK. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Tunjung Iswandaru menyatakan dari 25 TKP penerangan jalan umum total kabel yang hilang sejak bulan Juni hingga Oktober 2024 sepanjang 4.100 meter dengan kerugian negara mencapai 561 juta rupiah. Di 25 lokasi yang sekarang yang disampaikan Pak Kapolsek, baru 8 lokasi, itu sekitar 4.100 meter. Di 25 lokasi yang tersebar, yaitu mulai daerah Darmo, Umur Malang, Sumoharjo, Panglima Sudirman, Majen Sungkono, Air Muhammad, ya. Terus kemudian di 25 titik, adapun kerugiannya mencapai 561 juta. Polisi masih memburu penadah kabel curian tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Mencuri beras bantuan pemerintah, pria di Jember diringkus polisi. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.